it was back in the start. Tinjauan dampak dan relevansi suatu teks, argumen, atau isu dalam konteks yang lebih luas adalah langkah penting dalam memahami signifikansi dan kontribusinya. Berikut ada langkah-langkah dan elemen yang perlu diperhatikan saat melakukan tinjauan dampak dan relevansi. 1. Dampak teks atau argumen. Pengaruh terhadap pembaca. Apa dampak emosional dan intelektual yang dihasilkan pada pembaca? Apakah teks ini memicu refleksi, perubahan perspektif, atau tindakan? Apakah ada bukti bahwa teks atau argumen ini berkontribusi pada perubahan sosial, kebijakan, atau pemikiran kolektif? Misalnya, bagaimana karya sastra atau teori kritis memengaruhi gerakan sosial atau kebijakan publik? Inovasi pemikiran. Apakah teks ini memperkenalkan konsep, ide, atau pendekatan baru yang menjadi titik acuan bagi pemikiran selanjutnya? Misalnya, teori baru dalam ilmu sosial yang merubah cara kita memahami perilaku manusia. Relevansi dalam konteks modern, kesesuaian dengan isu terkini. Apakah tema atau argumen yang diangkat masih relevan dengan isu-isu sosial, politik, atau ekonomi saat ini? Misalnya, teks yang membahas ketidakadilan rasial mungkin menjadi semakin relevan dalam konteks pergerakan hak asasi manusia saat ini. Kaitkan dengan perkembangan terkini. Apa perkembangan terbaru dalam bidang yang dibahas? Teks yang mengangkat masalah lingkungan, misalnya, bisa dianalisis dalam konteks perdebatan global tentang perubahan iklim dan keberlanjutan. Aplikasi praktis, bagaimana ide-ide yang disampaikan dapat diterapkan dalam praktik saat ini? Apakah terdapat metodologi, strategi, atau pendekatan yang bisa diadopsi oleh individu atau organisasi? 3. Dampak budaya dan sosial. Pengaruh terhadap budaya populer. Apakah teks atau argumen ini mempengaruhi karya seni, media, atau budaya populer lainnya? Misalnya, film atau lagu yang terinspirasi oleh novel tertentu dapat memperluas jangkauan dampak teks tersebut. Diskusi publik dan akademis. Apakah karya ini sering dijadikan rujukan dalam diskusi publik atau akademis? Relevansi dapat terlihat dari seberapa sering suatu teks dibahas atau dikritik dalam literatur atau media saat ini. 4. Dampak pribadi dan kolektif. Resonansi pribadi. Apakah ada pengalaman pribadi yang dapat dihubungkan dengan tema atau argumen dalam teks? Bagaimana hal ini menciptakan koneksi antara individu dan isu yang lebih besar? Apakah teks ini memberikan suara kepada kelompok-kelompok tertentu atau mendorong pengakuan terhadap identitas tertentu? Misalnya, bagaimana karya-karya sastra yang menampilkan pengalaman minoritas membantu membentuk identitas kolektif dan meningkatkan kesadaran. Evaluasi keseluruhan, setelah menganalisis dampak dan relevansi, apa kesimpulan yang dapat diambil? Apakah teks tersebut memiliki pengaruh yang signifikan atau justru terbatas? Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Apa yang masih perlu dieksplorasi terkait teks ini? Apakah ada aspek-aspek lain yang perlu diteliti untuk lebih memahami dampak dan relevansinya? Contoh tinjauan dampak dan relevansi. Misalnya, jika kita meninjau novel To Kill a Mockingbird oleh Harper Lee. 1. Dampak teks. Novel ini telah mempengaruhi pemikiran tentang ras dan keadilan di Amerika Serikat, menjadi alat untuk pendidikan anti-diskriminasi. 2. Relevansi. Dengan pergerakan Black Lives Matter, tema keadilan rasial yang diangkat dalam novel ini menjadi semakin relevan, menggugah diskusi tentang sistem peradilan yang adil. Dampak budaya, novel ini diadaptasi menjadi film dan sering dibahas dalam kursus sastra, menunjukkan pengaruhnya dalam budaya populer. 4. Identitas kolektif. Novel ini memberikan suara kepada pengalaman orang Afrika Amerika di Selatan, membantu membentuk narasi kolektif tentang perjuangan melawan rasisme. Dengan melakukan tinjauan dampak dan relevansi secara menyeluruh, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan signifikansi teks, argumen, atau isu tertentu yang lebih luas. Demikian, semoga bermanfaat.